Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Ibadah Sesuai Hatinya. Rabu edisi surat Ibrani bersama saya, Fani Paendong. Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, pada ayat ini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Kita patut bersyukur karena kita mendapatkan jaminan karena keselamatan daripada Allah, membuat kita masuk kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan.
bumi dan langit akan digoncangkan pada waktunya. Karena itu betapa kengerian yang dahsyat akan meliputi dunia ini. Tidak ada satupun yang dapat berdiri tegak ketika Kristus Yesus Tuhan kita datang kali kedua di tengah-tengah dunia ini. Karena itu betapa pentingnya saya dan saudara, kita orang-orang percaya harus beribadah seperti caranya, seperti keinginan hatinya, kemauan hatinya, bukan beribadah dengan cara-cara kita atau dengan kemauan kita sendiri. Karena Allah ingin sekali setiap kita datang beribadah kepada Dia dengan totalitas mengasihi Dia. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Tidak ada yang dapat tergantikan di situ. Apapun yang saya dan saudara lakukan, motivasinya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan beribadah itu bukan sekedar kita datang memuji menyembah Tuhan di dalam gereja, tapi beribadah dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita bekerja, berdagang, belajar, itu juga adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ketika kita melayani suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan atasan kita, bekerja dengan sungguh-sungguh, itu juga adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dan dasarnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena ketika kita melakukan untuk Tuhan, maka saya dan saudara satu kali nanti apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan jerih payah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Haleluya. Harapan saya, doa saya, renungan pada hari ini menolong memperlengkapi kita kembali untuk memberi pelayanan yang prima, excellent kepada Tuhan. Orang yang melayani Tuhan dengan excellent, orang yang sungguh-sungguh berkorban, bukan hanya bicara waktu, materi, namun tenaga. Bahkan dia tidak menghiraukan perasaannya, sekalipun tidak dihargai oleh manusia, tapi dia tahu ini dia lakukan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Beribadahlah dengan cara Tuhan, bukan beribadah dengan cara manusia. Karena manusia seringkali hanya dapat beribadah ketika perasaannya itu sungguh-sungguh nyaman, tenang, damai. Setiap saat kita harus datang beribadah kepada Tuhan dengan caranya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.